Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Air Bola dengan gua Bung Rija dan sobat-sobat gua. Bung Ian. Richard. Oke, kali ini kita mau bahas big match lagi. Apa namanya? Big match. Emang apa lawan apa? Arsenal dong, lawan si Empul. Si Ipul lawan Arsenal. Emang Arsenal peringkat berapa? Arsenal peringkat peringkat bontot. Arsenal lagi berjuang untuk mendapatkan cintanya si dia. Peringkat berapa? Peringkat Peringkat 10. berapa? Peringkat 10. 9 deh, 9. Big match dari mana? 9. Big match dari mana? Ya hitungannya big Besar match aja lah. enggak. Pada zaman dahulu kala Arsenal kan jago nih gitu. Dan formnya belakangan Ya. juga bagus sih. Pemain-pemainnya juga banyak yang lumayan lah. Oke, jadi ya kita anggap aja lah big match. Kalau enggak juga. Karena sebenarnya Ya. mungkin pembukaan dulu ya. Big match nih karena Liverpool itu peringkat 7 juga, Bung Richard. Ya. Nah, jadi jangan dilihat itu Arsenal masuk di Eropa nggak? peringkat 7 masuk ya, Bung Ian ya? Masuk harusnya. 7, 4, 5, 6, 7 kualifikasi kayaknya aja. Kualifikasi ya. Oh, bisa lah, bisa. Udah masuk kualifikasi bisa lah. Enggak, kan dari 5, 6, 7 kan. Peringkat 4 kan Inggris ini. Kualifikasi. Oh, iya. 5, 6, 7, 8 harusnya masuknya. Jadi 7 harusnya enggak kualifikasi. Ya, jadi dua-duanya lagi berkutat di papan tengah. Nah, cuman yang agak menarik dua-duanya sebenarnya dalam kondisi pengen bangkit gitu. Pengen bangkit dan biar nggak terjatuh lagi. Nah, jadi gimana? Siapa yang memulai analisa pertandingan tim yang pada Biasa, Bung Ian. dahulu kalah? Iya. Sekarang bahas apa ya? Inkonsistensinya konsisten ini dua tim ini. Dua tim ini ya. Ya, Bung Ian mau bahas yang mana? Menurut gua dua-duanya udah mulai konsisten lah. Iya, konsisten untuk inkonsisten ya. Iya. Ya, gua enggak udah mulai konsisten karena pemain-pemainnya juga udah mulai sembuh ya. Iya, beberapa. Iya. Mungkin gue ini sih mulai dari Arsenal. Informasi dulu, Bung Ian. Iya. Mungkin gue ngebahas dari sisi Arsenalnya, nanti Liverpool mungkin ditambahin sama Bung Rija atau Bung Richard kali ya. Bung Richard ya. Dari Arsenal biasa pakai 4-2-3-1. Pakai 4-2-3-1. Biasa backnya holding, atau enggak di sana holding sih udah pasti ya, nyegal satu tempat, ditemani oleh Gabriel atau enggak David Luiz gitu ya. Siapa tuh? Terus di back kiri ada kenapa? Holdingnya yang menyegel tempat siapa tuh? Si holding biasanya sih. Oh, holdingnya namanya holding ya? Iya, holding. Top holding kan? Iya. Satu. Terus ini biasanya sih yang nemenin nih di tengah kiri biasanya Gabriel, David Luiz atau enggak siapa? Si Pablo Mari biasanya sih. Terus di back sayap ada Bellerin sama Kieran Tierney. Di pivot 2 ada Partey sama Saka biasanya. Terus di posisi tengah ya ada penyerang lubangnya ada Odegaard, terus penyerang kanan biasanya ada Bukayo Saka, kiri Aubameyang, tengah Lacazette sih biasanya. Kalau Arsenal sih pakai formasinya. Terus yang pengen gue bahas sih ini ya dari Arsenal ini back kirinya nih, Kieran Tierney kemarin pas kualifikasi Piala Dunia dia salah satu yang perform bagus banget di Skotlandia ya. Tim sama pemain favorit Bung Rija juga, Scott McTominay. Terus ada Andy Robertson juga, di mana dia dalam satu pertandingan tuh nyetak 3 assist, padahal dia notabene posisinya back kiri gitu ya. Jadi ini perlu waspada gitu. Di
Terus di sisi lain Liverpool di kanannya Alexander-Arnold kayaknya belum ketemu perform yang kayak musim lalu. Masih angin-anginan musim ini, salah satu pemain yang mungkin penampil ini ya paling buruk gitu ya di Liverpool, karena pemain yang paling sering kehilangan bola gitu, Alexander-Arnold. Terus jumlah asisnya juga nggak sebanyak musim lalu. Jadi mungkin sisi kanan Liverpool nih bakalan dieksploitasi sama Arsenal, di mana ada selain Tierney ada ini juga Aubameyang di situ ya. Soalnya kan penyerang tengahnya Lacazette, biasanya Aubameyang lebih ke kiri, mainnya agak ke kiri. Jadinya Liverpool perlu waspada sih di sisi kanannya. Terus di sisi kiri juga lumayan seru sih duel antara Bukayo Saka sama Robertson nih. Ya Bukayo Saka kita tahu sendiri salah satu pemain muda terbaik mungkinnya musim ini dari Arsenal. Terus dia skillful banget, ditempatin di bek kiri, di penyerang sayap kiri, di penyerang sayap kanan, tetap bagus mainnya gitu ya, tetap bagus. Jadinya perlu waspada juga gitu Liverpool dari Arsenal nih. Terus yang terakhir ini Lacazette sih penyerangnya. Jadi beberapa pertandingan terakhir dia udah mulai konsisten nyetak gol. Ya. Jadi perlu waspada nih kayaknya. Soalnya Liverpool backnya masih nyari komposisi yang klop gitu ya. Kabak sama Phillips walaupun di beberapa pertandingan terakhir udah mulai bagus performanya, tapi ngelihat penyerangan Arsenal yang lebih bagus gitu performnya, kayaknya bakalan kesulitan juga gitu. Iya. Mungkin itu sih kalau dari sisi Arsenalnya. Gimana Bung Ija dari Liverpool? Oke, Liverpool seperti biasa ya, sama City karena dia juga position football pakainya, Klopp sama Pep 4-3-3. Cuman bedanya dari beberapa pertandingan terakhir tadi sempat disinggung juga, back tengahnya Liverpool udah nggak terlalu bergantung sama si Fabinho atau siapa lagi satu gelandang tengahnya ya, yang Henderson. Henderson masih cedera ya Bung Ian kalau nggak salah. Iya. Cuman masih ada Fabinho di situ. Nah, kalau dari segi kualitas pemain, gue ngelihatnya harusnya masih satu level di atas siapa Arsenal ya, murni dari kualitas pemain gitu. Nah, cuman memang ada beberapa catatan nih di Liverpool, mungkin dari 3 pemain lah yang gue catat, 4 termasuk satu pemain barunya. Jadi 3 pemain lama yang lagi belum menemukan performance-nya. Tadi sempat disinggung Trent Alexander-Arnold di kanan, Robertson di kiri, terus untuk depan Firmino gitu. Nah, dan untuk pemain baru ada Thiago ini kelihatannya masih kurang mampu beradaptasi sih dengan Liverpool, walaupun cukup baik ketika banyak pemain tengah Liverpool dikorbankan untuk jadi back ya. Dia cukup memegang mampu lah memegang itu gitu. Nah, tapi ketika misalnya back yang belakang udah nggak pakai pemain tengah lagi, ketika Fabinho dibalikin lagi ke posnya, kelihatan tengah Liverpool kurang minim sekali kreativitas. Makanya beberapa kali kadang si Thiago ini digantikan sama siapa namanya tuh Milner ataupun Shaqiri gitu, untuk menyuplai bola di lini depan. Nah, jadi ada 4 lah pemain inti yang di Liverpool yang out of form gitu, dan Liverpool ini nggak punya lapis yang sepadan dengan tim intinya, kecuali di depan mereka udah mulai ketemu ketika Firmino lagi kurang bagus, mereka masukin Diogo Jota. Jadi terbukti beberapa pertandingan Diogo Jota jadi pemain utama gitu. Firmino diparkir. Nah, kadang juga Mane diparkir gitu, Firmino dimasukin gitu. Dan tapi untuk Jota ketika dia sudah sembuh, terutama dari cederanya, masih tetap dipakai dan lumayan performnya gitu. Nah, jadi ini termasuk game seru sebenarnya. Game seru dalam artian sebenarnya 2 tim ini kan tim besar pada
saatnya gitu, pada masanya. Bahkan Liverpool juga di awal-awal musim ini masih bagus. Dropnya itu ketika paruh kedua musim ini nih, awal-awal paruh kedua jadi banyak kalah seri gitu, out of form pemainnya, mungkin udah kecapean ya karena si lapis duanya nggak bisa perform. Nah cuman ya kabar bagus di lini tengah untuk dua center backnya, walaupun kata Bung Ian tadi masih butuh diuji lagi, ya inilah ujiannya gitu, dimana back mudanya si Nathan Phillips kolaborasi sama Ozan Kabak. Ya balik lagi, Ozan Kabak adalah skuad member dari skuad Turki yang secara mengejutkan bisa menggulung Belanda gitu, dan kemarin juga mengalahkan Norwegia gitu, tim besar gitu di kualifikasi Piala Dunia. Nah jadi secara moral Ozan Kabak harusnya lagi naik ya. Nah cuman untuk dari segi fisikalnya yang kita nggak tahu, tapi kemungkinan besar dia akan dimainkan karena Liverpool nggak punya banyak stok back tengah. Nah cuman gimana caranya Ozan Kabak ini juga nggak terlalu besar kepala, tetap membumi, tetap bisa padu sama Nathan Phillips. Untuk kipernya pasti Alisson gitu. Nah makanya untuk segi formasi pakem. Nah cuman ada beberapa lini lah yang harusnya bisa perform, cuman lagi angin-anginan gitu. Itu Bung Richard, gimana nih? Kata Bung Ian, itu pemain kalau dari hasil kita lihat ya, pemain Arsenal tuh lebih bagus ya daripada pemain Liverpool. Kan masalahnya tuh dari sisi pelatihnya sih kalau menurut gue, dia belum bisa pakai semaksimal mungkin dari si pemain tersebut. Kayak tadi yang dibilang Bung Ian, ada apa yang back di Skotlandia? Tierney. Itu dari Arsenal kan ya? Yo. Iya. Nah itu kan bisa nyetak assist, tapi tidak di tim Arsenal kan? Itu terbukti kalau si pelatih itu mesti memaksimalkan potensi dari pemain. Gitu. Menurut gue bakalan imbang ya, walaupun dari segi pemain Arsenal lebih bagus. Diakui Arsenal lebih bagus. Lebih kalau misalnya di PES tuh mungkin nilainya lebih tinggi rata-ratanya daripada tim Liverpool. Tapi Liverpool ada pelatih siapa namanya? Lupa gue. Klopp. Jurgen Klopp. Itu menurut gue tuh bakalan mendukung dari sisi kekosongan pemain lapis atau pemain inti yang lagi cedera gitu. Ada aja pasti dari si Klopp tuh formasi-formasinya bisa bertahan. Mungkin ya seperti kata Bung Rija tahun yang sebelumnya itu pelatih lapis duanya tuh nggak bisa sebagus lapis satu. Kemudian sekarang kan setelah itu kan dari kan udah mulai membenah, maksudnya udah mulai mencari-cari dari back udah dapat ini, terus dari si striker udah dapat ini gitu. Jadi justru menurut gue awal kebangkitan Liverpool tuh dari sekarang itu semenjak dapat pemain-pemain tersebut gitu. Itu yang miss yang dulu nggak sempat terpikirkan masih memakai pemain-pemain yang lama, terus ketika pemain lamanya itu cedera atau tuh nggak dimainkan, udah langsung buyar semuanya gitu. Nah itu udah mulai diisi sama pemain-pemain yang direkrut baru-baru ini, itu menurut gue. Itu sih kalau menurut gue dari sisi patinya sih itu bakalan berpengaruh besar gitu. Kalau prediksi skor gimana nih, Bung Ian? Prediksi skor ya, bakalan ketat ini pertandingannya. Soalnya gue masih inget sih, gue sempat nonton Arsenal lawan City gitu ya. Mereka juga bisa ngimbangin City di situ dengan materi pemain yang di bawah City. Tapi untuk pertandingan ini ngelihat trennya Liverpool, apalagi semenjak Fabinho dibalikin lagi ke
ke pivot gitu ya, ke defensive midfielder, bukan di back tengah lagi. Kayaknya ini gue punya, terus ada Jota, Salah, Mane. Kalau main Liverpool bakalan punya peluang menang lebih besar sih. Kalau menurut gue sih itu. Karena ini faktor Fabinho di tengah udah mulai seimbang. Terus jadi backnya lebih kuat gitu ya. Karena lapis satunya di Fabinho susah tembusnya. Salah juga performnya lagi bagus. Kemarin di internasional juga dia nyetak gol. Jadinya mungkin Liverpool bisa menang dengan skor tipis 2-1. Tapi kemungkinan Salah nggak main mungkin ya. Karena jarak Mesir ke sini jauh kali ya. Yang pakai onta. Pesawat kali. Belum nyampe kayaknya sampai sekarang. Tapi itu ngaruh sih kalau jarak. Jadi ada jet lag, ada capek, ada apa. Pasti sih. Fatigue sih. Ini bukan fatigue sih. Belum lagi kalau ada COVID-19 lah. Iya. Apa ini itu benar-benar musim ini benar-benar sangat tidak terprediksi. Ya banyak faktor sih ya. Banyak faktornya. Itu international friendly ini bahkan jadi faktor besar sih pertandingan internasional kemarin. Jadi walaupun pemain bagus, justru pemain bagusnya itu malah pertanding di internasional itu kan. Iya. Jadi kalau menurut gua Liverpool karena di lapis 2-nya udah mulai ada iramanya. Gitu. Gimana kalau Bung Rija berapa? Oke, gue nambahin ya. Mungkin Bung Ian agak hilaf gitu. Gue nambahin sedikit untuk nggak tahu nanti mau diganti apa enggak prediksinya. Tanggal 7. Benar. Oke, so gue lebih ke nambahin. Jadi next matchnya ketika sudah Arsenal lawan Liverpool ini, Arsenal akan main lawan Slavia Praha di Europa League itu tanggal 9 hari Jumatnya. Terus Liverpool akan ketemu Madrid di Madrid hari Rabu. Oke. Oh iya. Kalau gue jadi Klopp, gue akan lepas ini match ini. Gue akan lebih manfaatin, akan lebih fokus di Champions League. Karena lawan lu lebih berat, which is Madrid gitu. Terus lu juga butuh tim lu fit karena kemarin beberapa baru pulang dari international break. Jadi menurut gua inilah saatnya si Klopp bereksperimen sih. Nah, cuman memang ketika dia bereksperimen itu kelemahannya dia gitu. Karena balik lagi lapis 2-nya nggak sebagus tim intinya. Nah, jadi gue lebih megang Arsenal sebenarnya. Karena Arsenal di Europa League Slavia Praha dan dia Arsenal punya jatah waktu istirahat lebih lama karena jedanya ada 5 harian. Nah, terus ini main di Emirates. Liverpool itu untuk tandangnya trennya kurang bagus. Jadi karena dia ini juga faktor main di Emirates, menurut gua kalau gue jadi klub sih gue akan lepas sih pertandingan ini. Gue lebih fokus di Champions League aja. Gitu. Karena lu udah lumayan jauh kalau untuk Premier League. Jadi kalau lu bisa juara Champions League, tiket Champions juga otomatis udah di tangan kan. Gitu. Jadi gue sih mikirnya ini gamenya Arsenal nih menang bisa 1-0 atau 2-0. Ya kan kalau ada mau nambahin. Itulah pengaruhnya di topnya itu. Itu maksud gue kenapa bisa lebih unggul Liverpool karena dari segi pelatih mesti lebih diunggulkan daripada Arsenal sekarang. Arteta ya. Arteta bagus. Itu sih. Ya walaupun berat juga sih nextnya itu bakal Madrid sih Liverpool. Tapi dari segi pelatih. Makanya kalau gue jadi Klopp masih sering kalah ya di Anfield ya. Iya. Ya. Jadi dia di Madrid juga mainnya laga kandang. Arsenal dua-duanya dia laga kandang.
lawan Liverpool kandang, lawan Slavia Karena Praha. kandangnya kalah mulu Liverpool Heeh, kemarin. heeh. Makanya gue lebih milih Apalagi tandang. Arsenal gue. Oke, menarik sih, menarik. Ada dua perbedaan. Nah, gimana Bung Yan setelah penjelasan dari Bung Rija? Tetap sih ya, paling ya ini ada rotasi mungkin di pertengahan babak kedua mungkin diganti, tapi kayaknya sih tetap gue sih ini ngedengar statement Klopp kayaknya dia nggak akan ngelepas Liga Inggris juga, tetap mau struggle. Tapi ya ini benar juga sih, ada benar juga pendapat dari Bung Rija gitu ya. Kalau misalnya kita hitung-hitungan poin, lebih realistis buat juara Liga Champions dibandingkan ngejar 4 besar di Premier League gitu, soalnya udah mulai agak jauh gitu selisih poinnya. Iya. Tapi sih untuk match ini tetap Liverpool sih yang menang gitu 2-1. Soalnya rekor pertandingan tandang mereka malah lebih bagus ya. Misalnya mereka main di Emirates dibandingkan di Anfield gitu ya, yang notabene di Anfield sendiri di kandangnya mereka Liverpool musim ini lebih banyak kalahnya gitu. Iya, betul sekali. Sih. Oke. Pemain kunci siapa nih kira-kira nih dari masing-masing? Walaupun kita Arsenal tahu tetap ya bakalan lebih ke pelatih sih. Auba Iya. Aubameyang. Dari Liverpool, MVP-nya siapa nih kira-kira nih? Jota sih. Jota. Jota Slim. Bagus juga tuh Jota Slim. Oke. Jota ya. Nggak tahu kalau dari Bung Ian. Kan punya baru ya? Iya, itu dari Wolverhampton. Iya, Baru musim bagus. ini gabung. Bagus, cocok sama modal permainannya Liverpool gitu. Nggak tahu kalau Bung Ian siapa pemain kuncinya nih? Kunci di Liverpool ya ini Fabinho, di Arsenal si Tierney bek kirinya. Belakang, kalau gue sih lihat depan. Kalau Jota tuh ini gaya bermain Jota sama Firmino tuh berbeda ya. Jota lebih ambisius ya untuk nyetak gol daripada Firmino dulu ya. Iya. Jota lebih direct sih, lebih direct, Bang. Kan Firmino kan lebih sering nahan bola, terus lebih ke playmaker sih tipe-tipenya. Iya, lebih kayak false nine ya malah dulu ya. Jota ini mirip-mirip Messi sebenarnya. Dia sering cut inside gitu, terus dribblenya bagus, speednya bagus gitu. Iya. Firmino. Enggak, Jota, ya. Mirip-mirip Messi, jadi kalau skillful mah jauh Messi gitu, tapi direct gitu ke depan gitu mainnya tuh. Ya. Iya. Beda sama Firmino ya. Firmino tuh kayak udahlah biarin aja si Salah sama si Mane nyetak gol gitu. Iya. Penting gue bisa dapat pas dari belakang terus diutak-atik ke tengah, ke kanan kiri gitu kan. Di playing playmaker ya. Kemarin juga di pertandingan kualifikasi Piala Dunia nyetak 2 gol Jota. Itu pun dari sundulan gitu, padahal tingginya nggak seberapa gitu dibandingkan Firmino, lebih pendek dia. Firmino jadi tipe-tipe beda gaya permainan ya. Tapi kalau misalnya udah Klopp juga tuh kayak Barca dulu ada Suarez, Neymar sama Messi kan. Itu bisa penyerang mematikan di depan tuh. Menggantikan Firmansyah. Bisa Oke, dari gue cukup deh. Oke. 2-1 untuk Liverpool. Oke. Thank you semuanya. Ya, kita sampai sini aja. Yuk. Salam bola.